Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga saudara-saudara, sahabat-sahabatku semuanya dalam keadaan sehat, lalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, selalu dalam lindungan dan petunjuk-petunjuknya, dan selalu dimudahkan untuk bersyukur dalam keadaan sempit maupun lapang. Saudara-saudara, janganlah jadi orang yang sombong, karena kesombongan akan membawa petaka diri kita sendiri. Karena orang yang sombong adalah orang yang merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling pandai, merasa punya kedudukan paling tinggi, jabatan paling tinggi, pokoknya paling-paling lah. Dan di saat yang sama, orang sombong ini biasanya juga pasti merendahkan dan meremehkan orang lain. Nah, disitulah persoalannya, persoalan yang paling besar di dalam kesombongan. Ada dua hal yang paling tidak disukai Allah, paling dibenci, ya karena dua hal itu tadi. Sedangkan tidak ada satupun yang menjadi kepemilikan manusia. Karena tidak memiliki, karena tidak menciptakan dan tidak memiliki, karena Tuhan yang memiliki. Nah, dengan kita ini siapa? Coba saudara-saudara, ya, saya ajak kembali mengingat saat kita hadir di dunia, dilahirkan di dunia. Dunia ini sudah ada, kehidupan ini sudah ada, disitulah rezeki atau benda segala macamnya sudah ada. Kita hanya datang, yang sudah semuanya sudah ada. Nah, yang kita bawa, kita ini hanya membawa lahir dan batin saja. Itu yang ada dalam diri kita. Nah, yang lain-lain itu sudah ada. Kita nggak lahir pun dunia sudah ada, kehidupan sudah ada. Di situ adanya rezeki atau benda segala macam. Ya, terus tahu-tahu kita ini dengan sombongnya, yang merasa yang paling memiliki. Bagaimana? Apa kita enggak? Ini depan kita Tuhan. Tuhan ini loh yang kita yakin, yang kita percaya. Terus kita, ya jelas kita meyakini di Tuhan ini yang memiliki. Nah, kesombongan inilah yang membuat karena merasa kepemilikan yang merasa kepemilikan tadi, dan karena merendahkan itulah akhirnya menjadi petaka, hijab bagi diri kita. Nah, kalau hijab paling kuat, paling besar itu sudah menutupi diri kita, ya otomatis jiwa kita dalam kegelapan. Jiwa kita paling drop karena terhalang oleh cahayanya Allah, terhalang oleh petunjuknya Allah. Dalam kondisi kita dalam kegelapan, bagaimana kita tahu jalan? Dalam kondisi jiwa kita drop, kita manusia yang paling lemah, manusia yang paling tidak berdaya. Terus kalau sudah lemah dan tidak berdaya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita? Bagaimana kita bisa menuntun diri kita? Bagaimana kita bisa menunjukkan tujuan kita? Kita tidak mampu mengendalikan diri kita, karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan diri,
Ini saudara-saudara bisa bayangkan, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan itu gimana? Liar. Nah, liar pasti akan tersesat kemana-mana. Orang yang sombong ini sebenarnya orang yang tidak menyayangi dirinya sendiri. Karena mereka tahu bahwa jadi kepemilikan adalah Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya memiliki Tuhan. Nah, kita hanya dihadirkan. Yang kita bawa, kita hanya membawa dua. Kita hanya membawa lahir maupun batin saja. Itulah tugas kita. Untuk merawatnya, menjaganya, dan membawanya sampai kita kembalikan kepada Allah. Kita membawanya ke Allah sampai benar-benar kita mengembalikan kepada Allah. Nah, tugas manusia itu sebenarnya adalah pelaksana Allah. Manusia ini membawa membawa kasih sayang Allah, sebagai pelaksana, menjalankan kasih sayangnya, menjalankan kemurahannya, menjalankan kemudahannya. Nah, disitulah tugas kita, menjunjung tinggi nilai manusia, menghargai manusia, menghormati manusia, membantu sesama, menolong sesama, memberi kemudahan pada sesama. Nah, karena kita ini pelaksana. Sedangkan Tuhan Maha kasih sayang, mau memberi, mau menolong, mau membantu. Ya kan? Nah, nilai-nilai manusia ini luar biasa. Ini ciptaan Tuhan. Nah, kita junjung. Nah, sebagai pelaksana kasih sayang Allah, kita curahkan kasih sayang. Sebagai pelaksana tunjuk Tuhan, tunjuk Allah, kita berikan petunjuk terhadap sesama. Sebagai pelaksana kemurahan Allah, kita beri kemurahan terhadap sesama. Kita membantu sesama, menolong sesama, mengarahkan sesama, membuat sejuk sesama, memberi kasih ketenangan, kebahagiaan. Itulah tugas manusia sesungguhnya. Manusia adalah pelaksana Tuhan. Dia melaksanakan tugas-tugas, memberi kasih sayang, menyayangi, menghormati, dan sebagainya. Seperti saya sampaikan tadi. Kalau kita tidak menjunjung tinggi nilai manusia dengan tidak menghormati dan menghargainya, disitulah Tuhan paling benci. Dan kepemilikan, merasa memiliki dan paling memiliki, itulah yang Tuhan benci. Itu pengetahuan, tapi akibat yang sebenarnya saat itulah dengan baju Tuhan yang kita pakai, ini bagi manusia sesuatu yang petaka luar biasa, akan menutupi jiwa kita. Dan itu bukan pakaian kita, akan menjadi penghalang jiwa kita menerima cahayanya Allah. Penghalang kita menerima petunjuknya Allah. Penghalang jiwa ini menerima daya dari Allah. Nah, itulah jiwa kita dalam kondisi yang paling gelap dan paling drop, paling lemah, paling tidak ada daya. Nah, disitulah manusia mengalami sesuatu yang paling merugi, akan menjadi manusia menjadi petaka bagi dirinya. Disitulah manusia yang paling merugi dan paling tersesat, karena tidak ada daya, tidak ada cahaya. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa menuntunnya kepada jalan Allah. Kita tidak bisa membawanya kepada jalan Allah. Tidak bisa melaksanakan tugas Allah. Manusia ini hanya amanat dan amanat.
bukan sesuatu yang menjadi kepemilikan, dan bukan untuk merendahkan atau meremehkan, tapi tugas yang kita laksanakan adalah menjunjung tinggi sesama, menghormati, menghargai sesama. Yang seperti saya sampaikan tadi, itulah yang saya pahami, dan kita sama-sama belajar. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling pintar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.